Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah staycation lagi di channel Yatisam guys. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. By the way, saya menemukan tempat favorit untuk saya ngevlog kalau di luar guys. Di tempat tamannya anak-anak guys. Di sini PW banget, tau nggak, ada tempat duduknya. Tapi nggak apa-apa ya guys ya, dimanapun saya ngevlog, intinya jangan pernah melihat kondisi sekitar saya nih, tapi lebih ke pembicaraan saya ya guys ya. Semoga dengan pembicaraan saya ini kalian mendapatkan pelajaran dan hikmahnya. Saya bukan menggurui kalian, tidak, saya hanya suka ngobrol aja. Jadi kalau saya ngobrol sama kalian ya semoga kalian ada teman gitu. Gimana kalian sehat? Semoga sehat-sehat ya guys ya. Gimana, ada yang dapat lesi banyak nggak hari ini? Yang lagi ulang tahun saya ucapin barakallah fi umrik ya guys ya. Semoga kalian panjang umur dan sehat-sehat. By the way, hari ini saya pengen berbagi kisah nih, salah satu anak PMI juga yang dituduh mencuri alias dituduh majikannya mencuri. Majikannya ini entah itu jebakan Batman atau memang memiliki bukti atau tidak memiliki bukti. Tapi saya di sini ingin berbagi, jika kalian tidak mencuri di rumah majikan, tidak mencurai aja ya guys ya saya ngomongnya. Soalnya ini YouTube nih kalau sensitif kalimatnya nih bisa ditip gitu. Mencurai, kok mencurai? Tidak mengambil, pokoknya kalau kalian nih jujur nih, tapi tetap aja dituduh nih sama majikan nih, apa yang harus kalian lakukan nih? Mungkin nih bisa membuat kalian lebih kuat dan lebih strong lagi nih kalau mendengar apa yang saya sampaikan ya. Yuk lanjut langsung aja. PMI ini umurnya 22 tahun guys, masih muda sekali. Nah, dia ini bekerja di salah satu rumah majikan yang ada di Songsoi sana. Nah, PMI ini bernama Mbak siapa ya? Mbak siapa guys yang bagus namanya? Mbak Angel. Mbak Angel. Mbak Angel ini kerja di Songsoi guys. Nah, bekerja menjaga nenek kakek dan ada dadainya di situ. Ada dadainya. Jadi posisi rumahnya itu ada 4 orang bersama Mbak Angel ini. Singkat cerita, dadainya ini harus pergi ke China. Tahu sendiri kan, untuk masuk China di tengah COVID kayak gini, dia harus beberapa hari di sana karena menjalani karantina dan mungkin ada keperluan di China sana. Akhirnya Mbak Angel ini diberikan ATM Hong Kong, Hang Seng Bank guys. No, Citibank guys, Citibank ATM ya, ATM, kartu ATM nih. Nah, karena majikannya ini mengira Mbak Angel ini tidak paham menggunakan ATM Hong Kong dan Bank Hong Kong, akhirnya majikannya Mbak Angel ini menyuruh kakaknya untuk memberitahukan cara mengambil dan cek saldo di bank Citibank itu. Jadi kakaknya kebetulan laki-laki. Jadi ya sebut aja Asuk ya, majikan laki-laki ya, tetap aja sama ya, meskipun itu posisinya kakak. Nah, kakaknya ini tidak stay bareng dengan nenek kakek sama Mbak Angel tadi, enggak. Akhirnya kakaknya datang tuh ke rumah bosnya, mengajak Mbak Angel untuk pergi ke mesin ATM untuk mengajari Mbak Angel ini cara mengambil uang. Sampainya di ATM, nah kakaknya ini mengajari tuh, belibet sendiri juga, kakaknya juga ngajarin Mbak Angel dengan bahasa China. Maksud saya, kenapa nggak pakai bahasa Inggris saja? Tapi balik lagi, ini adalah ATM majikan, yang majikan sendiri aja belum tentu bisa bahasa Inggris. Jadi pada waktu itu mengajari Mbak Angel ini dengan menggunakan bahasa China. Klik, yang Mbak Angel ngeliatin aja. Bahkan majikan yang di China pun ikut video call memantau gitu. Padahal di ATM itu hanya tersedia uang $900 aja guys. Oke, pada waktu itu cara mengambil uang tuh guys, cara cek saldo. Tapi ini kakaknya nih belibet sendiri ngajarin Mbak Angel nih. Akhirnya ada di titik dimana masalahnya itu terjadi guys. Ada receipt yang keluar dari mesin ATM itu, dan tulisannya ya Cina ya guys ya.
Tapi di situ ada nominal 300 dolar Hong Kong. Terus pas resitnya keluar, Mbak Angel ini nanya sama kakaknya majikannya ini, kok uangnya nggak keluar? Nah, kakaknya majikannya ini mengatakan bahwa kita nggak ngambil uang kok, kita cuma cek aja dan resitnya keluar. Akhirnya ditunggu-tunggu pun juga uangnya nggak ada, guys. Akhirnya Mbak Angel dan majikan laki-lakinya ini pulang lagi lah ke rumah. Resit itu nyampe tuh di bosnya Mbak Angel yang ada di China. Bosnya kaget dong. Ternyata resit itu keterangannya adalah pengambilan uang senilai 300 dolar Hong Kong dan keterangannya itu accept alias diterima. Majikannya langsung kan. Nah, kebetulan majikannya ini sangat super duper maafan sekali. Cerewet, bawel. Meskipun mami sama papinya nih dijaga sama Mbak Angel ya. Doyan ngomong lah. Akhirnya majikan ini ngomong tuh sama Mbak Angel, kamu mengambil uang 300 kayak gitu. Ya Mbak Angel ngerasa nggak ngambil uang itu. Ya Mbak Angel ngomong dong, kalau enggak kok saya nggak ngambil uangnya, kamu nggak boleh bohong kayak gitu. Kalau kamu ngambil katanya, dituduh terus kayak sama gitu. Akhirnya majikannya tuh pulang mengkasuskan nih kasusnya Mbak Angel tuh, setiap hari ngomel, disuruh mengaku nih Mbak Angel. Dengan ada di titik di mana Mbak Angel ini diberikan surat itu tulisan tangan majikan dan menggunakan bahasa China, memaksa Mbak Angel untuk tanda tangan surat tersebut. Sebelum tanda tangan, Mbak Angel ini ngomong, kenapa nggak pakai bahasa Inggris? Saya nggak mau tanda tangan surat apapun, apalagi saya nggak tahu artinya. Majikannya ini ngomong, saya nggak sempat untuk merubah ke bahasa Inggrisnya, karena majikannya juga nggak bisa bahasa Inggris, jadi dia minta tolong Siuce-nya biasanya kalau bikin surat dengan bahasa Inggris. Akhirnya Mbak Angel ini nggak tanda tangan tuh surat, pinter nih Mbak Angel nih, nggak langsung tanda tangan nih. Akhirnya majikannya pun belum dapet tuh tanda tangan Mbak Angel di sebuah surat yang ditulis dalam bahasa Cina itu. Ya kita nggak tahu ya guys ya surat apa itu. Nah, akhirnya Mbak Angel ini muak dengan keadaan di rumah majikan tersebut karena didesak terus tuh suruh ngaku kalau Mbak Angel ini ngambil 300. Terus Mbak Angel ngomong, kalau misalkan kayak gitu kamu tanya loh sama majikan sama kakakmu yang laki-laki, dia ada kok di mesin ATM tersebut. Majikan laki-lakinya yang bikin shock. Dia mengaku ke majikannya Mbak Angel ini kalau iya Mbak Angel itu ngambil uang 300. Kan shock ya. Ini jadi majikan ini berkubu ini, seolah-olah mau menjebak Mbak Angel. Apakah Mbak Angel ini pengen di-interminate tapi majikan gak mau modal ngeluarin uang, jadi cari cara, yaitu seuzonnya kita ya guys ya. Tapi posisinya Mbak Angel ini sangat muak sekali di rumah itu karena dituduh-tuduh terus nih. Oke, dari kejadian Mbak Angel ini apa coba? Yang pertama, bisa saja majikan ini menjebak Mbak Angel karena majikan ini sudah nggak suka sama Mbak Angel kerja di rumahnya, sehingga mencari kesalahan Mbak Angel. Karena Mbak Angel ini sudah mengatakan kepada majikan, ayo kita ke bank sama-sama, kita tanya uangnya, tapi majikannya ini nggak mau. Dengan alasan orang udah bukti kok, udah jelas-jelas keambil uangnya dan nggak ada juga di rekening saya. Tapi diajak ke bank nggak mau, kan mencurigakan ya. Yang kedua, majikannya ini nggak mau mengeluarkan uang interminit. Jadi makanya Mbak Angel itu suruh tanda tangan surat. Yang ketiga, ayo apa yo? Intinya, kalau misalkan memang uangnya nggak ada, posisinya di ATM itu ada Mbak Angel sama kakaknya majikannya. Ya kalau Mbak Angelnya nggak ngambil ya berarti kakaknya. Kalau kakaknya nggak ngambil berarti uang itu masih tertahan di mesin ATM. Ada 3 kemungkinan ya guys ya. Nah, untuk mengantisipasi kasus seperti Mbak Angel ini, yang pertama, saya wanti-wanti ke kalian. Kalau memang kalian tidak mengambil uang tersebut, jangan pernah mengaku, jangan pernah mengganti juga uang 300 tersebut. Karena saat kalian mengganti uang tersebut karena pengen majikan ini nggak ngomong terus, kalian salah. Kalau kalian mengganti uang tersebut berarti kalian mengakui bahwa kalian memang mengambil. Jadi seberapa kalian muak di tempat itu, diam aja, saya nggak tahu gitu. Biarkan mereka yang membuktikan kalau misalkan memang kita ini yang mengambil. Nah oke ya, jangan mengganti uang tersebut, jangan menandatangani surat apapun selain gaji kalian. Bodoh amat mereka marah-marah, terserah. Kalau mereka mau menginterminate kita, ya silakan menginterminate dengan proses yang baik. Tapi kita bertahan, jangan notice, jangan ngebreak. Meskipun hati kita sakit hati nih, diomong nggak enak nih sama majikan kita, tetap bertahan dan jangan menandatangani apapun. Yang ketiga, kalau sampai majikan ini lapor ke polisi, kalian jangan takut. Kalau sampai polisi menginterogasi kalian, cara amannya kalian
tidak usah menjawab pertanyaan apapun yang ditanyakan polisi. Ingat, kasus apapun ya, kalau kalian diduga mencuri dan kalian tidak mencuri, kamu hanya boleh menjawab nama aja. Kalau polisi nanya, siapa namamu? Kamu jawab namanya aja. Kalau misalkan ditanya pertanyaan-pertanyaan yang lain oleh polisi, kamu jawab aja, Om Cia, saya nggak tahu. Meskipun nih contoh pertanyaannya kayak gini, Mbak Angel nih jelas-jelas dikasih ATM pegang sama bosnya. Kalau suatu hari Mbak Angel ini ditanyakan sama polisi, diinterogasi, apakah kamu menyimpan ATM-nya? Kan jelas-jelas iya ya menyimpan. Tapi kamu jawab saja, saya tidak tahu. Karena saat kalian mengatakan tidak tahu, polisi sendirilah yang akan mencari bukti kalau misalkan kalian ini mencuri. Kalau kalian jawab, iya saya dipegangi ATM, maka di surat interogasi tersebut, kalau setiap pertanyaan kalian tanda tangan, itu akan menyulitkan dan memperpanjang masalah kalian. Jadi intinya, kalau misalkan ditanya polisi, nggak usah jawab, Om Ci, saya tidak tahu. Apapun pertanyaannya, karena kalian ini memiliki hak untuk tidak menjawab, biarkan polisi yang mencari bukti sendiri. Ya kan polisi pinter. Kalau misalkan iya memang saya mencuri, buktikan dong. Lihat CCTV-nya, silakan lihat CCTV-nya. Orang saya tidak mencuri, gitu, ngerti nggak? Jadi kalau diinterogasi apapun, Om Ci, Om Ci, Om Ci. Itu untuk memperpendek masalah kita. Jangan kalian enak nuduh saya aja dong. Kalian buktikan sendiri dong. Kalau misalkan saya mencuri, orang saya kenyataannya nggak mencuri kok. So simple, iya kan? Simple. Biarkan mereka yang bekerja. Kalau misalkan saya mencuri, kalau saya terbukti, ya silakan bawa saya. Tapi kalau misalkan saya ngerasanya nggak mengambil, silakan kalian sendiri yang buktikan. Saya nggak punya waktu untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian yang mafan. Ya kan, keren kan kalau kayak gitu. Berarti kita nih punya harga diri. Kalau misalkan kita memang nggak mencuri, yang silakan buktikan sendiri. Saya nggak mau jawab apapun pertanyaan kalian yang nggak penting. Intinya kayak gitu guys. Oke, jadi kalian harus semangat ya kalau dituduh nih majikan yang enggak lawan majikan tersebut. Di atas kita benar, nggak boleh takut. Oke, mungkin itu aja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga kita selalu jadi orang yang beruntung dan diselamatkan dari setiap masalah ya guys. Amin ya robbal alamin. See you next video, bye bye.